Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Baik Bu, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, Nama saya Bidan Dayang, saya yang bertugas pada sore hari ini. Nah baik Bu, sebelumnya saya tutup sampiran dulu ya untuk menjaga privasi Ibu. ya, Bu. Misi. Nah baik Bu, karena saya sudah menutup sampiran sampiran Ibu untuk menjaga privasi Ibu, di sini saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dengan Ibu siapa? Jihan, Umurnya Bu? 30. Kalau boleh tahu ibunya dari mana? Dari Narmada, Bu. Ya ada. Ya, Oke Bu, di sini saya sudah melakukan pendataan terhadap Ibu ya. Nah baik Bu, di sini saya itu akan memberikan konseling kepada Ibu yaitu tentang kebutuhan dasar pada masa NIPAS. Nah sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan konseling atau pernah mendapatkan edukasi tentang hal tersebut? tidak. Oh tidak ya Bu, baik Bu, Ya. di sini saya akan menjelaskannya lebih lanjut ya. Sebelumnya apakah Ibu menyetujui apabila saya melakukan konseling ini? Ya, Ya, baik Bu, sebelum kita mulai konseling ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, di sini sudah ada leafletnya, bisa dibuka ya Bu, bisa dilihat. Permisi ya Bu, silakan dibuka. Ya, Bu. Ini Bu. Nah, baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan apa saja nih yang harus dipenuhi pada masa NIPAS. Nah, yang A di sini ada kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Yang pertama, yang ke-1 ada kebutuhan nutrisi yang ini Bu, Niki Bu. Ya, Ya, Bu. Ya, yang pertama itu ada kebutuhan nutrisi ya. Ya, Nah, nutrisi atau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolisme tubuhnya Ibu. Kebutuhan nutrisi pada masa NIPAS ini juga akan meningkat 25% nih Bu dibandingkan pada waktu atau masa Ibu sebelum hamil. Karena ini itu berguna untuk penyembuhan setelah melahirkan dan produksi ASI untuk pemenuhan kebutuhan bayi. Nah, nutrisi yang dikonsumsi berguna untuk melakukan aktivitas metabolisme cadangan dalam tubuh, proses memproduksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya Ibu ya. ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi oleh Ibu yaitu makanan yang porsinya itu cukup dan teratur, makanan yang bergizi, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, tidak terlalu pedas atau berlemak, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung nikotin, serta bahan pengawet atau pewarna. Nah, di samping itu juga makanan yang harus Ibu konsumsi itu yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan sumber tenaga. Permisi ya Bu, yang Niki Bu, Niki. Ya, Bu. Yang pertama itu ada sumber tenaga atau energi. Nah, sumber energi terdiri dari karbohidrat dan lemak. Sumber energi berguna untuk pembakaran tubuh, pembentukan jaringan baru, penghemat protein. Nah, untuk zat gizi sebagai sumber dari karbohidrat itu mudah ditemukan Bu, seperti beras, sagu, jagung, tepung terigu, dan ubi. Nah, sedangkan zat gizi sumber lemak juga bisa Ibu temukan nih dengan mudah, misalnya seperti mentega, keju, lemak, dan lain sebagainya. Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya nih, yang B, sumber pembangun atau protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Nah, sumber zat gizi protein adalah seperti ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, kacang-kacangan, tahu, tempe ya Bu, itu pun sangat mudah untuk ditemukan. Nah, sumber protein terlengkap terdapat dalam susu, telur, dan keju, dan juga mengandung zat kapur, zat besi, dan vitamin B. Selanjutnya yang C ini sekarang, yaitu sumber pengatur dan pelindung, terdiri dari air, mineral, dan vitamin. Yang pertama nih ada air. Nah, Ibu nifas dan Ibu menyusui itu harusnya itu bukan harusnya ya Bu, tapi ini tuh untuk pemenuhan kebutuhan tubuh atau kebutuhan cairan. Di sini itu Ibu itu harus meminum 3 sampai
4 liter paling sedikit setiap harinya ya Bu. Iya Bu. Nah, di sini juga ibu itu dianjurkan untuk minum air setelah menyusui si bayi ibu. Nah, yang kedua di sini tuh ada yang dinamakan dengan mineral. Nah, jenis-jenis mineral penting dan dibutuhkan pada ibu nifas, antara lain seperti zat kapur atau kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium. Nah, selanjutnya Bu, leafletnya bisa dibalik saja Bu, permisi ya. Nah, selanjutnya Bu, yang ini Bu, permisi ya. Selanjutnya yang ketiga ada vitamin. Nah, di sini ada berbagai jenis vitamin nih yang harus dikonsumsi oleh ibu nifas dan atau ibu menyusui sendiri. Yang pertama di sini tuh ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin A ya. Nah, vitamin A itu sendiri fungsinya itu banyak sekali Bu, antara lain untuk pertumbuhan sel, jaringan, pertumbuhan tulang dan gigi, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, untuk sumber vitamin A itu sendiri, ibu juga bisa menemukan nih, ibu bisa temukan dengan mudah, misalnya seperti kuning telur, hati, mentega, sayur-sayuran berwarna hijau dan kuning. Nah, selain itu juga ibu di sini juga dapat mengkonsumsi tambahan kapsul vitamin A 2000 IU namanya ya Bu. Nanti Ya, Bu. bisa dibeli di apotek terdekat. Nah, selanjutnya nih yang B, vitamin B1. Vitamin B1 juga banyak fungsinya nih, antara lain seperti membantu nafsu makan yang baik, membantu proses pencernaan makanan, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mengurangi kelelahan. Sumber vitamin B1 juga bisa ibu temukan dengan mudah nih, seperti hati, kuning telur, susu, kacang-kacangan, tomat, jeruk, nanas, dan lain sebagainya. Nah, yang C nih, ada vitamin B2. Nah, vitamin B2 juga banyak fungsinya nih, antara lain vitamin B2 itu bagus untuk pencernaan, sistem urat syaraf, jaringan kulit dan mata. Nah, untuk sumber vitamin B2 itu sendiri juga ibu bisa temukan dengan mudah, misalnya seperti hati, kuning telur, susu, keju, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Nah, selanjutnya nih, yang tadi kan kebutuhan nutrisi, sekarang kebutuhan eliminasi. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan miksi Bu. Miksi itu atau buang air kecil. Nah, pada ibu nifas dalam keadaan normal, ibu itu dianjurkan untuk buang air kecil sendiri dan dan harusnya di sini ibu tuh harus buang air kecil spontan setiap 3 sampai 4 jam sekali dalam sehari. Nah, yang kedua nih ada yang dinamakan dengan defekasi atau buang air besar. Nah, di sini harusnya nih dalam beberapa hari itu ibu itu sudah bisa buang air besar, dan buang air besarnya itu pun dilakukan sendiri. Nah, di sini agar buang air besar ibu itu dapat dilakukan secara teratur, di sini ibu itu dapat diberikan cairan yang banyak, makanan yang cukup serat, dan olahraga. Nah, misalnya nih nanti kalau dalam beberapa hari ibu itu tidak buang air besar nih, nanti ibu bisa diberikan supositoria atau memasukkan obat ke dalam anusnya ibu, atau diberikan air hangat. Nah, sekarang nih yang kedua, yang B, ada yang dinamakan kebutuhan ambulansi, istirahat, atau senam nifas. Yang ke satu nih ada kebutuhan ambulansi. Nah, kebutuhan ambulansi ini itu adalah upaya ibu itu bergerak setelah beberapa jam pasca nifas. Nah, di sini itu ibu itu harus dibimbing berjalan-jalan ya Bu, supaya kita itu bisa melihat perkembangan pasca nifasnya ibu. Nah, selanjutnya yang kedua ada istirahat nih. Nah, ibu nifas atau menyusui itu harus dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan penuh, karena apabila tidak istirahat yang cukup dan penuh, itu juga dapat mengganggu proses produksi ASI ya Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya nih yang ketiga ada yang dinamakan dengan senam nifas. Nah, senam nifas ini juga itu banyak mempunyai manfaat, misalnya seperti memulihkan kesehatan ibu, meningkatkan kebugaran, meningkatkan sirkulasi darah, dan juga mendukung ketenangan dan kenyamanan ibu. Nah, di sini Bu bisa dilihat nih Bu, tabe bisa dilihat ini
jadwal untuk melakukan senam nifas. Nah, yang pertama di sini itu ada latihan tahap pertama. Itu dilakukan 24 jam setelah persalinan. Yang kedua, latihan tahap kedua itu dilakukan 3 hari pasca persalinan. Dan yang ketiga, latihan tahap ketiga itu dilakukan setelah pemeriksaan pasca persalinan. Nah, senam nifas ini itu dilakukan setiap hari selama 3 bulan ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya yang C, ada kebutuhan personal hygiene dan seksual. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar apa itu personal hygiene? Tidak. Tidak ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskannya ya Bu. Personal hygiene itu adalah kebersihan diri, kebersihan dirinya Ibu yang harus dijaga ya Bu. Yang pertama di sini yang pertama di sini ada A, ada perawatan perineum. Nah, setelah buang air besar maupun buang air kecil, Ibu itu sangat-sangat dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, di sini juga Ibu itu harus membersihkan luka perineum. Luka perineum itu misalnya Bu, misalnya nih Ibu melahirkan, tapi melahirkannya itu sesar. Nah, itu yang harus dibersihkan. Tanda Ibu itu melahirkan normal nih, tapi vaginanya Ibu itu dilakukan episiotomi atau dilakukan perbaikan perjalanan lahir. Nah, itu yang dibersihkan ya Bu. Nah, selanjutnya nih yang B, ada perawatan payudara. Nah, di sini itu Ibu itu sangat dianjurkan untuk menjaga payudara Ibunya itu supaya tetap bersih dan kering dan menggunakan BH yang menyokong payudara. Nah, apabila misalnya nih bayinya Ibu itu menyusu pada Ibu, lalu putingnya itu luka atau lesi, mungkin karena digigit sama bayinya atau tidak, Ibu mungkin baru pertama kali menyusui makanya lesi atau terluka. Di sini Ibu itu bisa mengoleskan kolostrum atau air susunya Ibu itu pada bagian yang luka untuk penyembuhan lukanya. Nah, yang kedua di sini ada seksual. Nah, hubungan seksual dapat dilakukan apabila darah sudah berhenti dan luka episiotomi sudah sembuh. Nah, di sini juga Ibu bisa mengeceknya dengan memasukkan kedua jari Ibu ke dalam vaginanya Ibu. Nanti dirasakan tuh apabila masih sakit, terasa nyeri, terasa perih, itu hubungan seksualnya ditunda dulu. Tapi kalau tidak ada rasa apa-apa, itu Ibu boleh melakukan hubungan seksual. Nah, baik Bu, untuk materi konselingnya sudah selesai. Apakah dari penjelasan saya tadi adakah yang ingin Ibu tanyakan atau tidak, ataukah ada yang Ibu kurang mengerti bisa ditanyakan kok Bu? Sudah mengerti semuanya. Sudah mengerti, alhamdulillah ya Bu. Ya Bu. Baik Bu, karena konselingnya sudah berakhir, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Bu atas waktunya sebelumnya. Ya, baik Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.